Wali Songo datang ke Jawa atas permintaan dari istri Raja Mojopahit. Sedangkan orang-orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda karena Belanda memang membutuhkan tenaga-tenaga dari orang Yaman untuk menduduki posisi Departemen Agama. Belanda kan jelas menjajah musuh kita tuh. Nah, membuat satu pasukan yaitu yang diberi gelar Habib. Itu menurut saya itu adalah strategi untuk mendapatkan dukungan untuk mendukung Belanda. Sedangkan Habib itu kan bentukan Belanda. Dan para wali sebelumnya wali-wali itu sudah mengetahui ya, dalam istilah nubuat para wali sudah iki atau no musuh gawe cara koyong ini begitu. Berarti itu strateginya Belanda ingin menyelamatkan dirinya, masuk kandang kerbau, menguak ibarat peribahasa, masuk kandang kambing mengembik. Itulah yang bentukan daripada Belanda itu. Makanya dinamakan itu pun dikatakan nekolim dan kolonial, neokolonialisme begitu. Strateginya Belanda memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila kana 'alaihim hasratu wa in dakhalul jannah lima yaruna minas thawab wa bidzalik sallu wa sallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya qauli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, baik itu di bumi Nusantara yang kita cintai ini maupun di alam semesta manapun, pada pertemuan kali ini kami alhamdulillah bisa sowan ke sosok seorang pejuang kemerdekaan NKRI pemirsa ya. Alhamdulillah beliau adalah saksi yang alhamdulillah masih hidup untuk kali ini, yang akan memberikan beberapa kesaksian tentang perjuangan beliau yang luar biasa. Demi apa pemirsa? Yaitu demi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang saat ini kita nikmati ini. Untuk itu kami selalu berpesan kepada semua pemirsa dimanapun berada di bumi Nusantara, jangan sampai melupakan sejarah. Jangan sampai melupakan perjuangan-perjuangan beliau, sosok Eyang Soedanjo Suprijadi, yang telah menaruhkan jiwa raganya dan nyawanya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Apalagi pada saat ini pemirsa ya, banyak sekali polemik-polemik para tokoh-tokoh yang ingin memecah belah persatuan negara kita ini. Beliau sangat sedih sekali pemirsa. Untuk itu kami akan langsung berbicara dengan beliau, sosok yang kita agungkan sebagai pejuang kemerdekaan ini. Seperti apa tanggapan beliau tentang polemik yang saat ini sedang viral, yaitu banyak sekali tokoh-tokoh yang ingin memecah belah persatuan Republik Indonesia, yang ingin memecah belah Bhinneka Tunggal Ika, yang saat ini sedang beliau rintis, beliau perjuangkan kemerdekaannya untuk kita semua. Baik pemirsa, sebelum kita tanya kepada beliau sebagai seorang saksi sejarah yang benar-benar berjuang melawan penjajah, kita simak dulu kata-kata yang diucapkan oleh salah satu tokoh sejarawan yang hari ini sedang viral. Beliau dari Jawa Timur pemirsa ya. Kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan
YouTube Husnul Mufid. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri bahwa nama saya adalah Dr. Husnul Mufid, MPDI, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember untuk S1-nya. Untuk S2-nya saya adalah alumni YN Sunan Ampel Surabaya, mengambil Magister Pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara Wali Songo dengan imigran dari Yaman. Pembahasan kali ini memang sengaja saya sampaikan mengingat terjadi polemik antara Duriya Wali Songo dengan para Duriya dari Yaman. Kali ini saya mengambil pembahasan dengan metode penelitian sejarah, dengan metode historis, sehingga nantinya diharapkan akan jelas antara perbedaan antara Wali Songo dan imigran Yaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, bahwa saya sampaikan Wali Songo dengan imigran Yaman ini ada perbedaannya. Ya. Wali Songo ini tokohnya adalah Raden Ali Rahmatullah, atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan imigran Yaman tokohnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Ini juga merupakan tokoh pemimpin dari orang-orang yang berasal dari Yaman. Kedatangan Wali Songo ini ke Jawa, dulu belum ada Indonesia ya, ke Jawa ini berasal dari Campa, kerajaan Campa. Datang ke Mojopahit karena waktu itu pada masa zaman Mojopahit yang diminta untuk datang ke kerajaan Mojopahit oleh bibinya. Bibinya merupakan istri dari Raja Brawijaya. Raden Ali Rahmatullah ini adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi. Beliaunya berasal dari Samarkand. Datang ke daerah Campa, menikah dengan putri Raja Campa. Dalam perkembangannya, Raja Campa yang bernama Cegubunga itu bisa diislamkan, dan kerajaan Campa menjadi sebuah kerajaan Islam. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Kemudian Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu
didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatangkan orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang kulit hitam, Amerika dari Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Nah, kalau Wali Songo itu sudah jelas ya, Raden Ali Rahmatullah itu adalah keturunan Raja Jampa ya, dari jalur istri, dari perempuan. Sedangkan ini yang dari Yaman ini sebenarnya dari kalangan orang-orang biasa dalam kondisi ekonomi susah ya, mengingat pada waktu itu Yaman memang sering terjadi konflik, sampai sekarang konflik. Makanya Yaman kan bukan negara kaya ya. Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan keturunan Rasulullah itu. Kalau keturunan Rasulullah itu masuk dalam strata kelas bangsawan, kelas atas itu. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak mungkin akan ikut Belanda gitu, karena kondisi ekonomi sudah mampu. Ini perbandingannya ya. Kemudian Belanda membawa ke Jawa, ditaruh di Pekojan, dipekerjakan, dikasih pekerjaan pertama di perkebunan, kemudian juga dalam bidang perdagangan juga dibiayai oleh Belanda, kasih fasilitas, kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahannya dia. Salah satunya adalah Habib Utsman bin Yahya menjadi seorang mutfi agung Batavia. Mereka dibayar. Nah, orang-orang dari Yaman ini zaman dulu mendukung Belanda. Sementara keturunan dari Wali Songo itu melawan Belanda. Ya, sudah ada perbedaan ya. Nah, sementara Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Ali Rahmatullah ini mendapat tempat di Amperdinta, tapi sebelumnya di daerah Kembang Kuning, kemudian di daerah Peneleh, berakhir di Amperdinta. Sedangkan imigran Arab Yaman ini oleh Belanda ditempatkan di Pekojan pada abad 18 sampai awal 19 ini. Kemudian dalam perkembangannya mereka menyebar ke berbagai kota.
di mana di situ kota itu yang posisi pemerintah Hindia Belanda sangat kuat, maka disitulah ada orang-orang imigran Yaman. Misalnya di Sumeneb, di Surabaya, di Semarang, di Pekalongan, di Palembang, di Kalimantan, di Banyuwangi, di tempat-tempat yang lain. Disitulah orang-orang Arab Yaman menyebar. Posisinya juga mendukung Belanda. Demikian juga di Solo, di Gresik. Sedangkan dari Sunan Ampel itu datang pada abad ke-14. Jadi jauh ya, antara abad 14 ke 18 jauh. Ada sekitar 400 tahun. Nah, keturunan dari Wali Songo ini mereka adalah saat sekarang ini mayoritas kebanyakan dari para kiai-kiai itu. Gelarnya adalah kiai, sedangkan dari orang-orang Arab Yaman ini adalah bergelar Habib. Nah, gelar Habib ini hanya ada di Indonesia dan terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada abad 18 akhir sampai 19 masih awal. Nah, Belanda memanggilnya para orang-orang Yaman yang ahli agama ini adalah dengan sebutan nama Habib. Sebelumnya tidak ada. Kemudian terah atau silsilah itu. Ada perbedaan juga bahwa kalau Wali Songo itu silsilahnya itu dicatat oleh keturunannya, oleh duriahnya sendiri. Jadi para kiai sudah punya keturunan, misalnya di Banten itu dari Sunan Gunung Jati itu sudah tercatat dari keturunan para kiai itu. Demikian juga di Jawa Timur, Jawa Tengah juga tercatat oleh para keturunannya di pesantren. Sedangkan silsilah dari para Habib ini ditulis, diresmikan di sebuah lembaga namanya Robitotul Alawiyah. Ini yang menyacat garis keturunannya. Namun dalam perkembangan akhir-akhir ini ada penemuan baru dari Kiai Haji Madudin ya, bahwa adanya keterputusan selama 550 tahun. Juga ada penelitian yang lain juga, ada 700 tahun terputusan, ada 650 tahun juga. Ini karena apa? Karena persoalan ada nama dari tokohnya yaitu Ubaidillah gitu. Jadi di sini Kiai Madudin menganggap bahwa keterputusan tidak ada kaitannya dengan nasab ke Ba'alawi, jadi tidak terkait terputus gitu. Nah, dasar dari Robiatul Alawin ini yang mengurus tentang terah-terah para Habib itu lembaga ini berdiri pada tahun 1928, mendapat dukungan dari Belanda. Nah, referensinya siapa? Referensinya adalah ini, seorang sejarawan dari Belanda yaitu Van den Berg.
Ini ada yang mengatakan bahwa memang Tra ini sengaja dibikin dengan referensi Pandeglang. Sedangkan dari Trah Wali Songo ini ditulis silsilah oleh para keturunannya, yaitu di pesantren-pesantren. Ini bedanya. Dalam perkembangan selanjutnya saat ini bahwa muncul adalah clash ya antara para kiai dan Habib ini, dimana kalau Habib ini dalam menyampaikan ceramah itu dengan suara keras dan lantang. Misalnya Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith, juga menantu Rizik Syihab itu yaitu Hamid. Sementara dari kiai-kiai itu ya suaranya tidak keras, kalem-kalem. Ini bedanya. Nah, hingga saat ini perseteruan antara kiai Gus-Gus NU dengan para Habib ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian saya simpulkan bahwa perbedaan antara Wali Songo dengan imigran Yaman pertama adalah Wali Songo ini berasal dari Kerajaan Campa yang datang ke Indonesia, ke Jawa setelah Kerajaan Campa digulingkan oleh Kerajaan Annam, Vietnam. Sementara imigran Yaman ini berasal dari kalangan orang bawah ya. Kalau orang atas nggak mungkin, misalnya kalau orang atas itu kan nggak mungkin ikut migrasi ke Jawa karena masalah ekonomi, nggak mungkin kalau kaya. Yang ikut secara logika ya, itu yang ikut ke Indonesia adalah orang-orang yang ekonominya lemah. Wali Songo yang kedua ini datang ke Jawa atas permintaan dari istri Raja Mojopahit. Sedangkan orang-orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda karena Belanda memang membutuhkan tenaga-tenaga dari orang Yaman untuk menduduki posisi Departemen Agama, karena para kiai gak mau bekerja di Departemen Agama. Salah satunya adalah Syekh Nawai Al-Bantani, terus tokoh-tokoh dari Surabaya, Kiai Jawa, Kiai Semarang, Kiai Pekalongan, gak ada yang mau. Nah, Belanda mendatangkan orang Yaman ini dalam motif satu, ekonomi. Untuk berekonomi maka mendatangkan orang-orang Yaman yang tidak begitu kaya ya. Yang kedua adalah untuk mengisi posisi-posisi ini. Tapi terposisi di agama. Tapi sebelum menempati posisi ini mereka disekolahkan dulu, dikuliahkan dulu di Mekah. Kemudian untuk menempati posisi di Mekah. Salah satunya adalah Habib Umar bin Yahya. Yang ketiga, tujuan Belanda adalah untuk menghancurkan perlawanan para pribumi, para kiai.
Belanda tidak hanya menghancurkan perlawanan pribumi dengan senjata, dengan fitnah, tapi juga dengan kedok agama. Misalnya kedatangan Habib Membisaya dengan mengeluarkan fatwa-fatwa bahwa perlawanan para kiai adalah sesat, bukan jihad, gitu. Kedua, bahwa Habib Membisaya dan Senogorgonya langsung belajar dari Mekah asli, kan gitu. Nah, ini ada yang percaya, ada yang percaya adalah dari Aceh, sehingga orang-orang Aceh enggan bertempur, akhirnya kalah. Begitu juga di Madura, percaya dan bertempur, akhirnya tidak bertempur, akhirnya kerajaan-kerajaan Pro Belanda. Sementara dari para ini keturunan Wali Songo tetap berjuang melawan penjajah Belanda hingga merdeka. Perbedaan selanjutnya adalah kalau Wali Songo ini menempati di tempat namanya Pekauman, sedangkan kalau orang Yaman namanya Kampung Arab. Jadi beda ya antara Pekauman dan Kampung Arab gitu. Begitu juga soal perkawinan. Jadi kalau keturunan dari Wali Songo ini mau menikah dengan orang pribumi, sedangkan dari orang imigran Yaman ini tidak mau menikah dengan pribumi dengan alasan untuk menjaga kemurnian keturunan. Makanya dari zaman Belanda hingga sekarang wajahnya itu tetap wajah Yaman, gitu. Selanjutnya dari keturunan Wali Songo ini selalu berdekatan dengan para pribumi dan berdakwahnya dengan cara-cara halus, dengan cara-cara yang tidak kasar, dan bisa mengislamkan orang-orang Jawa, mengislamkan kerajaan Mojopahit gitu. Sementara dari orang imigran Yaman ini tidak bisa mengislamkan orang Belanda. Jadi kalau keturunan dari Wali Songo ini bisa mengislamkan orang Mojopahit, tapi keturunan di Yaman ini tidak bisa mengislamkan Belanda. Nada suara dalam berdakwah, kalau para kiai dengan cara halus dan lembut, kalau dari imigran Yaman itu habaib itu ada yang lembut dan ada yang keras. Dan yang terbaru ini kan sampai mengucapkan binatang-binatang kan. Ini bedanya pemirsa. Perbedaan lagi kalau para kiai itu pakai kopiah itu. Kalau dari imigran Yaman pakai surban, pakai jubah. Inilah tentang perbedaan dari Wali Songo, Menduria Wali Songo, imigran Yaman, sampai Menduria dari orang Yaman yang didatangkan pemerintah Belanda itu.
Demikian pemirsa YouTube Sunufit, ini informasi dari hasil penelitian saya dan pendekatan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami harapkan, apa tanggapan Eyang dengan hal tersebut dan apa yang harus kita lakukan demi tetap bersatunya negara NKRI ini yang sudah Eyang perjuangkan ini. Belanda kan jelas menjajah musuh kita tuh. Nah, membuat satu pasukan yaitu yang diberi gelar Habib. Itu menurut saya itu adalah strategi untuk mendapatkan dukungan untuk mendukung Belanda. Sedangkan Habib itu kan bentukan Belanda. Dan para wali sebelumnya, wali-wali itu sudah mengetahui ya, dalam istilah nubuat para wali sudah iki atau no musuh gawe cara koyong ini begitu. Berarti itu strateginya Belanda ingin menyamakan dirinya masuk kandang kerbau, menguak ibarat peribahasa masuk kandang kambing mengembik. Itulah yang bentukan daripada Belanda itu. Makanya dinamakan itu pun dikatakan neokolonial dan neokolonialisme begitu. Strateginya Belanda memang begitu. Terima kasih Eyang atas meskipun sangat sederhana ya yang dikatakan oleh beliau sebagai saksi sejarah pemirsa ya, tapi sudah sangat semakin jelas bahwa para kiai-kiai dan para alim ulama yang ada di NKRI ini dari Duriyah Wali Songo semakin jelas bahwa beliau adalah para pejuang-pejuang NKRI yang harus kita bela sampai kapanpun. Sementara imigran dari Yaman adalah bentukan dari Belanda. Apapun itu, yang jelas Eyang Sodanco Supriyadi selaku perintis kemerdekaan negara Republik Indonesia ini selalu menghimbau kepada pemirsa dimanapun berada di Nusantara ataupun dimanapun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, mari selalu kita perkuat kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia, jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya asing, baik dari budaya manca, dari budaya Arab, dari budaya Barat maupun dari budaya luar negeri. Akan tetapi kita punya sebuah kebudayaan yang luar biasa pemirsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Pemirsa, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami menghimbau kepada semua pemirsa jangan sampai mau dipecah belah, karena kita negara yang damai serta negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.